Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai sebagaimana yang lalu-lalu kajian ini, kita mulai dengan memanjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini, semoga sholawatnya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga, ya. Begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga, semuanya lah ya, yang senior, power junior ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan atas kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dan ini insya Allah akan kita jadikan penutup ya, closing kajian kita tentang Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti ini seri yang kedua ya, kemarin yang pertama. Aku review sejenak kesimpulan dari kajian kita yang seri yang pertama kemarin adalah satu ya, garis keturunan itu diambil dari gender yaitu laki-laki ya, dan itu eksis dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Jadi Abrahamic faith ini eksis, tidak pernah berubah. Garis keturunan itu diambil dari laki-laki ya, dari laki-laki, dan itu bisa kita lihat bagaimana eksistensinya 12 Bani Israel ya, itu tidak pernah berubah. Jadi garisnya itu patriark bukan matriark ya. Itu kesimpulan pertama. Terus kesimpulan kedua, Yesus itu hanya diutus untuk 12 keturunan dari Bani Israel ini, tidak untuk yang lain ya. Jadi hanya untuk 12 keturunan dari Israel ini ya, Bani Israel. Meskipun ada sejarah ya, apakah ketika Yesus itu memasuki era kenabiannya 12 suku Israel itu masih komplit atau sudah? Karena itu nanti memang terpecah seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen kita ya, yang kemarin memberikan komentar, dan terima kasih atas komentarnya ya. Menjadi 2 kerajaan Yehuda yang di mana itu, utara atau selatan, itu kemarin dijelaskan ya. Jadi apakah hanya tinggal 2 suku saja, itu terlepas dari kajian ini ya. Artinya bukan sesuatu yang kita sedang kaji. Karena intinya bahwa Yesus itu diutus hanya untuk keturunan Israel, dan keturunan Israel itu 12 ya. Apakah di zaman Yesus itu masih komplit 12? Apakah sudah ada yang punah secara alamiah karena kawin mengawin, atau perubahan politik yang kemudian terpecah menjadi kekuatan utara dan selatan, itu hal lain ya. Tapi bagaimanapun kita terima kasih atas masukan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kita ya. Kemudian teman-teman, kekristenan kita itu untuk menyelesaikan problematika bagaimana tentang Yesus yang diutus hanya untuk Bani Israel saja, sedangkan kekristenan faktanya dibawa keluar oleh Paulus ya. Dan itu didakwahkan kepada non-Israel, maka Paulus itu terkenal sebagai rasul untuk kaum-kaum tak bersunat ya. Artinya
non-Israel. Dan non-Israel itu kalau kita lihat dalam istilahan kajian-kajian tentang antropologis Israel itu mempunyai sebutan sendiri yaitu goyim. Ya, kalau kalian mendengar sebuah istilah goyim berarti itu di luar Israel. Ya, pengucapan-pengucapan pengistilahan goyim itu memang ya itulah tadi. Memang bangsa Israel itu bangsa yang ego tinggi karena latar belakangnya seperti itu. Mereka dilebihkan ya. Makanya itu nanti secara politis tapi ya bukan teologis. Itu kan diimbangi oleh orang-orang Jerman lewat siapa namanya itu? Hitler ya, yang mereka bilang oh tidak, bangsa Arya juga bukan bangsa yang bisa disepelekan ya. Itu nanti kan terjadi yang Holocaust dan sebagainya, itu peristiwa politik lah ya, tidak dalam konteks kajian kita. Oke, berikutnya dari goyim itu maka lahirlah nanti istilah Yahudi rohani ya. Jadi Yahudi rohani. Terlepas apakah Yahudi rohani itu bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah, itu hal lain juga karena tidak kita masukkan dalam masalah yang akan kita diskusikan ya. Jadi intinya gitu. Satu, garis keturunan diambil dari lelaki dan itu eksis ya. Yang kedua, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ketiga, goyim ya. Bukanlah lahan dakwah dari Yesus, itu intinya ya. Tapi dari tiga inti itu yang menjadi benang merahnya untuk kajian kita nanti, bahwa garis keturunan itu eksis dari laki-laki. Oke, sekarang kita masuk ke seri kedua. Terus bagaimana tentang Habib-Habib yang katanya keturunan Nabi itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi aku mengunggah tentang Ahlul Bait ya, sudah jelas ya. Masih ada kaitannya dengan ini tapi itu terlepas, itu di obrolan pagi. Jadi Ahlul Bait itu ya keluarga gitu aja, nggak terus spesifikasi menjadi spesifikasi, kan kekinian aja. Itu proses antropologis saja itu ya. Oke. Maka mau tidak mau kita harus merujuk, karena kita mau cari tahu nih, ada nggak sih orang yang berani klaim bahwa dia menjadi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kita harus bahas secara akademis nih. Akademis itu berbicara data, dan data itu kita dapatkan dari sejarah atau historis. Oke, aku dapatkan data historis seperti ini ya. Kita akan mempelajari tentang putra-putri Kanjeng Nabi Muhammad atau anak-anak dari Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama hidup, jadi Kanjeng Nabi itu memiliki 7 anak ya. 6 anak yang lahir dari rahim sang istri tercinta, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid ya. Dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid itu memperoleh 6. Yang satunya diperoleh dari anak yang dilahirkan dari rahim Ibunda Maria Al-Qibtiyah ya. Jadi hanya 2 istri itu yang memberikan beliau anak ya. 6 dari Ibunda Khadijah dan 1 dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah ya. Ibunda Khadijah ini terkenal dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Ini nama-nama Arab agak agak sulit. Biasanya aku baca Khuwailid ya, yang betul Khuwailid ya. Oke, jadi selain dari kedua ibunda itu, Rasulullah tidak memiliki anak dari istri-istri yang lain ya, tidak memiliki. Sekarang coba kita kaji. Anak-anak Rasulullah secara berurutan, yaitu pertama Zainab. Ya. Zainab. Yang kedua Qasim. Ya. Yang ketiga Umi Kulsum ya. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Rukayah. Yang keenam Abdullah. Itu semua dari rahim Ibunda Khadijah binti Khuwailid.
Kemudian yang keenam Ibrahim. Ya, yang ketujuh ya. Yang keenam tadi kan Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim yang dilahirkan dari rahim ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi lengkap semua ya. Aku ulangi lagi. 1 Zainab, 2 Qasim, 3 Umi Kulsum ya. Ulangi. 1 Zainab, 2 Qasim, 3 Umi Kulsum, 4 Fatimah, 5 Ruqayyah, 6 Abdullah, 7 Ibrahim. Pas 7 ya. Di antara itu yang laki-laki ada 3, yang perempuan 4 ya. Yang laki-laki pertama itu Qasim, yang kedua Abdullah dari ibunda yang sama yaitu Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian yang terakhir yang bungsu Ibrahim, ini dari ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi 3 putra Kanjeng Nabi Muhammad itu 3 ya. Sekarang yang cewek kita tinggalkan dulu, kita berbicara yang 3 mengenai 3 putra Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mulai dari Qasim. Qasim ini putra pertama ya. Qasim lahir di Mekah ketika itu Rasulullah tentunya belum diwisuda menjadi Kanjeng Nabi ya. Namun Qasim, ini Qasim atau Qasim itu ya, mungkin tinggal terlanjur tergantung dialeknya lah ya. Mau Qasim mau Qasim itu tergantung dialeknya. Ini Qasim tidak hidup lama, hanya berusia 17 bulan ya. Qasim merupakan anak laki-laki pertama yang meninggal. Jadi meninggal dalam usia 17 bulan. Berikutnya Abdullah. Ini putra yang kedua, anak laki-laki yang kedua ya. Putra selanjutnya adalah Abdullah. Dia lahir setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan di Mekah meninggal juga. Ya. Meninggal. Kemudian Ibrahim, ini putra ketiga Kanjeng Nabi ya. Ibrahim lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah di Madinah. Ini sudah hijrah ya ke Madinah. Menurut pendapat masyhur dibandingkan dengan Qasim dan Abdullah kakak tertuanya, Ibrahim hidup relatif lebih lama. Ini sejarah ya. Nanti kalau ada pembandingnya ya silakan saja ya. Ini sejarah ya. Jadi relatif lebih lama, yaitu usianya dalam usia 1,5 tahun meninggal. Ya. Yang kita dapatkan dari sejarah ini bahwa semua putra Kanjeng Nabi, baik Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal. What happened? Ada apa di balik ini semua? Ya. Padahal kita tahu garis keturunan itu ditarik lewat jalur gender laki-laki. Ya. Dari sini kita sudah bisa menentukan sebetulnya ada nggak keturunan Kanjeng Nabi itu. Ya. Dan apa sih Allah punya message apa dengan mewafatkan semua putra-putra Kanjeng Nabi dengan meninggalkan putri-putrinya saja? Ya, itu kan ada sesuatu message yang harus kita baca. Ya. Oke. Sedangkan kita tahu kalau dari para Habib itu ya hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habaib. Jadi sebetulnya para Habib itu sendiri mereka sadar bahwa yang berhak menyandang gelar Habib itu yang laki-laki, artinya dari gender laki-laki. Jadi kalau misalkan aku ini menikah dengan Habibah itu Habib wedok, Habib perempuan gitu. Apakah anakku nanti Habib? Kan enggak diakui karena dari jalur perempuan. Itu sebetulnya mereka tahu para Habib ini, ya. Maka hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib. Aku ulangi lagi, misalkan Gus Beti menikahi seorang Habibah ya.
Habib wedok gitulah. Anaknya itu sudah nggak diakui sebagai habaib. Karena jalurnya terputus sudah. Ya. Oke, ini sejarawan Bapak Tiar Anwar Bakhtiar menjelaskan bahwa sesungguhnya, dan aku setuju, bahwa Habib itu memang menjadi sebuah sebutan antropologis. Sama dengan Ahlul Bait yang kita diskusikan pagi tadi, di ngobrol pagi tadi. Itu adalah lahir dari peristiwa antropologis. Itu bukan aturan-aturan teologis, bukan. Ya. Di sini kita harus paham supaya tidak salah gitu loh. Supaya tidak salah kita memotret keadaan bahwa Habib itu lahir dari peristiwa antropologis, bukan teologis. Teologis nggak ada itu, ya. Begitu juga Ahlul Bait nggak ada. Itu proses budaya saja, ya. Oke, dan orang-orang Hadral Maut yang konon merupakan klaim mereka, ya tentunya mereka mengklaim sah-sah saja ya. Itu hak mereka. Yang konon mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad itu diambil dari jalur Husain bin Ali. Ya. Husain bin Ali. Aku nggak tahu juga ya. Kalau Husain bin Ali berarti kan nanti kita tahu dari sejarah juga ibunya Ibunda Halimatus Sa'diyah. Lalu dari ibu-ibu yang lain ya, misalkan dari Zainab, Umi Kulsum, dari Rukayah itu gimana? Ya. Apakah tidak bisa dibilang habaib kalau misalkan dari Ibunda Fatimah bisa dibilang habaib yang itu diaku sebagai klaim keturunan? Kan itu menjadi diskusi juga ya. Oke, berikutnya ya. Kalau kita berpijak mengambil jalur dari peristiwa di atas, maka orang Jawa bilang itu cetha welo-welo. Cetha welo-welo itu jelas sejelas-jelasnya, ya. Ya. Kita yang paham tentang hierarki keturunan patriark yang itu dipegang teguh sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian terakhir ya. Dan itu didukung oleh historis ya, jelas disebutkan dari jalur Husain bin Ali. Maka automatically semua yang ngaku punya nasab sampai ke Kanjeng Nabi itu nggak ada. Karena yang dari Kanjeng Nabi itu pihak perempuan, Ibunda Fatimah. Yang lakinya itu kan Sayyidina Ali. Maka tidak bisa dinisbahkan ke Kanjeng Nabi. Ya, nisbahnya itu nanti ke Ali. Ya. Jadi itu statusnya sudah bukan keturunan, tetapi anak, ya. Karena yang lahir dari rahim Bunda Fatimah itu nasabnya kan tidak bisa disandarkan ke Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan harus ke Ali. Gitu loh. Ini tinjauan akademis ya. Oke, jadi begini. Aku mengulangi dulu apa yang pernah aku ceritakan di seri pertama yang dulu tentang ini. Nanti kamu bisa lihat di playlist itu. Ketika aku pulang dari ngisi kajian di salah satu pondok di Darul Lugo sana, begitu kami pulang sampai jam 9 malam karena ya belum makan, itu lapar gitu ya. Makan malam kita cari lesehan gitu, pecel lele gitu kita makan. Dan di tengah makan itu ya, aku ngobrol bersama seorang ustadz ya, karena dia juga ngajar di pondok pesantren ya tentang ini. Apa kata ustadz itu? Oh enggak mas, kalau ini ada hadisnya, dia bilang bahwa nanti keturunan Fatimah itu harus disandarkan ke Kanjeng Nabi begitu. Ya aku sih santai aja mendengarnya. Oh begitu, iya. Ya kalau aku sih sulit untuk menerima gitu. Karena apa? Masa hukum akan berubah? Ketika Kanjeng Nabi aja mengatakan hukum potong tangan itu berlaku kepada siapapun, dan ketika itu mengenai Fatimah sekalipun tuh harus begitu, tidak berubah. Makanya Kanjeng Nabi mengendikan, seandainya Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itu artinya Kanjeng Nabi konsisten. Hukum itu tidak berubah. Terus bagaimana tentang keturunan kok berubah?
Kan ya sulit. Aku menerimanya sulit saja. Tapi kalau jenengan pegang hadis itu ya terserah. Itulah. Makanya kan dalam melihat hadis itu hati-hati. Belum lagi kalau kita membaca surat Al-Ashab, ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu jelas. Ya, tidak bisa mengklaim sebagai keturunan. Berikut lagi behind screen tadi, kenapa sih ya Allah itu kok mewafatkan putra-putra nabi? Karena memang sudah, biar nabi itu kesuciannya itu tidak ternodai oleh keturunannya. Karena yang nabi kan Kanjeng Nabi Muhammad. Keturunan nabi itu bukan nabi. Gitu. Maka diputuslah itu supaya Kanjeng Nabi itu tetap agung. Ya. Karena keturunan nabi itu bukan nabi, dia bisa saja salah. Dan itu jangan sampai menodai Kanjeng Nabi. Makanya diputuslah keturunan itu dengan mewafatkan putra-putra beliau. Jadi dari itu secara akademis, ya, secara akademis aku menolak bahwa adanya orang yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ya, terus disebutlah itu sebagai istilahan habaib itu secara akademis, ya. Secara akademis itu aku tolak, ya, secara akademis. Tetapi secara politik itu secara akademis, tapi secara sosial tentu beda lagi. Secara sosial itu kan, ya kalau ada orang memang dia merasa lebih bangga, lebih senang, lebih merasa terhormat dipanggil Habib, yang itu dipahami sebagai keturunan Kanjeng Nabi, ya apa sulitnya? Ya panggil aja dia Habib. Orang nyenangkan orang juga kan, ya bagus sih, nggak ada beratnya manggil orang Habib aja kok. Gitu. Jadi beda. Ya, secara akademis aku tolak. Dataku seperti tadi itu. Tapi ketika di kehidupan sosialis, ketika ada orang merasa bangga, merasa senang, merasa tersanjung, merasa terhormat, ya apa salahnya juga sih kalau kita manggil dia Habib itu. Meskipun aku sebetulnya jarang juga manggil Habib itu, jarang. Aku tetap memberikan hormat dengan cara yang lain, manggil aja Kang Mas gitu. Ya. Kan tidak ada masalah gitu. Jadi itu jawabanku, ya. Makanya judul kita kali ini, siapa yang berani klaim, ya, sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad? Karena data data akademisnya seperti itu. Jatuhnya nanti ke Ibunda Fatimah. Ibunda Fatimah itu tidak mungkin memberikan keturunan karena dia gendernya perempuan. Jatuhnya harus ke sahabat Ali, itu loh. Ya. Seperti aku ini, ya. Kenapa sih aku tidak membawa nama Arimatea? Paling aku sekedar menyampaikan saja bahwa aku aktif di lembaga dakwah Arimatea. Bismillah. Karena jangan sampai karena kesalahanku nanti, aku kan bisa saja aku terselip, ya, melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak sengaja. Maka kesalahan itu cukup di aku. Ya. Jadi lembaga, sebuah nama Arimatea itu kan di dalamnya juga bukan hanya aku, ya. Dia tetap terjaga gitu. Jadi kalau ada kesalahan, misalkan channel ini ada kesalahan akun, entah itu aku sengaja atau tidak, ya, terus jadi cemar gitu kan. Biar cemar itu hanya berhenti di aku, tapi jangan sampai menodai lembaga dakwahku. Biar dia bisa tetap berkibar. Jadi aku putus memang. Makanya kan aku hanya sekedar mengatakan bahwa itu pun kalau memang sedang terkait dan itu nyambung, itu ya aku sekedar menyampaikan bahwa aku aktif di lembaga dakwah Arimatea. Tapi kan channel ini tidak membawa bendera Arimatea gitu loh. Karena apa? Aku tidak mau kalau nanti aku terpeleset itu berimbas kepada Arimatea. Begitu juga, kenapa sih Allah putuskan rantai keturunan supaya Kanjeng Nabi itu tetap terjaga? Ya, seperti kita lihat sekarang, ya. Kita lihat sekarang, kita bagaimanapun itu ada nuansa politisnya lah, ya. Tapi kita abaikan lah, kita tidak masuk ke ranah politisnya.
kita ke ke makna antropologis atau teologisnya saja lah ya. Bagaimana yang satu ngaku Habib, yang satu juga ngaku Habib, tapi berseberangan dan itu diametral banget dan saling serang itu gimana coba? Kalau memang mereka keturunan terus ada Kanjeng Nabi itu kira-kira gimana itu? Maka seharusnya nggak usah lah bawa-bawa ya, supaya Kanjeng Nabi itu tetap terjaga. Cuman kan kita juga nggak bisa paksa-paksa orang. Kalau memang dia tetap mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, mau bagaimana? Ya. Sekarang kalau kita lihat lah, perseteruan antar Habib itu sebetulnya kan sebagai upaya yang ingin tidak senang, ada kerukunan dan mereka bentrok. Dan seperti kita lihat sekarang, ada Habib yang satu begini, Habib satu begini, akhirnya bersih tegang. Nah, kita jadi tanya, loh ini kan sama-sama Habib ini. Katanya keturunan Kanjeng Nabi kok begitu? Coba. Kan akhirnya terbawa juga Kanjeng Nabi. Ya. Akhirnya kalau mereka sudah saling bersih tegang seperti itu, ya. Kira-kira yang diuntungkan siapa? Yang kegirangan siapa? Yang ketawa siapa? Atas perseteruan para Habib ini. Coba. Kan jadinya begitu. Coba, tapi kalau diputus, ya sudah nggak ada keturunan Kanjeng Nabi itu. Sudah perseteruan ini tetap aja berseteru. Nggak ada efeknya apa-apa. Ya. Nah ini loh kalau kita mau, tapi kan akhirnya ada yang sampai berkata Habib yang satu mengatakan Habib yang ini sampai menurutku ya namanya juga orang berseteru ya sampai kata-katanya kasar juga gitu loh. Nah ini podo Habibnya ya apa gitu. Kita juga kan heran ada Habib tapi nggak paham apa itu Tritunggal terus mau disamakan dengan Asmaul Husna itu gimana itu? Coba. Kita mau bilang goblok juga nggak katanya cucunya Nabi, nggak dibilang goblok tapi ya faktanya seperti itu kan jadi kacau, ya, jadi kacau. Padahal kita tahu bahwa di dalam Islam itu yang namanya tauhid itu tidak punya posisi bergaining, dia saklek, tunggal siji tok til, gitu loh, ya. Tiba-tiba ada yang mengaku Habaib terus dia menyamakan dengan konsep Tritunggal kan jadi kacau. Gitu. Ya, tetapi kalau kita anggap sudahlah dia ya termasuk orang biasa lah. Jangan terus ngaku keturunan Nabi itu kan lebih aman gitu ya. Mau berseteru ya monggo silahkan gitu. Cuman tadi pertanyaanku, dari perseteruan itu kan ada yang tertawa kan? Siapa yang merasa diuntungkan? Ya, makanya kita sekarang nggak usah ke figur lah ya, nggak usah ke figur tapi langsung saja ke keilmuannya saja ya. Jadi bukan figurnya itu, bukan sosoknya, tapi keilmuan dari si figur itu aja yang kita jadi panutan. Orangnya benar sesuai dengan Al-Quran hadis ya kita ikuti ya. Itu namanya kita melihat dari ajarannya, dari kelakuannya itu sesuai dengan ajarannya. Kalau orangnya tidak benar, ya sudah kita tinggalkan, gitu aja. Jadi basic pijakan kita itu ke keilmuan, bukan ke figur. Kalau ke figur nanti jadinya seperti itu. Ya. Oh keturunan Nabi gini. Lah buktinya di lapangan keturunan Nabi podo tukaran kok. Gitu. Ya. Jadi itu penjelasanku ya. Tidak ada keturunan Nabi itu karena jalurnya sudah terputus dengan Allah mewafatkan 3 putra Nabi. Artinya jalur keturunan yang itu patriark putus ya, tidak ada. Dan Quran surat Al-Ahzab ya juga sudah menyebutkan ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu ya. Itu sudah menjadi sebuah data akademis kita. Berikut lagi ya bahwa putra-putra dari ibunda Fatimah itu tidak bisa dinisbahkan ke ibunda Fatimah terus ke Kanjeng Nabi, tidak bisa. Itu harus ke sahabat Ali ya. Oke. Aku ulangi lagi supaya mempertegas ya. Aku secara akademis ada pada sebuah prinsip
ya, bahwa keturunan Nabi itu tidak ada, sudah tidak ada. Dan itu sebuah sebuah cara bagaimana Allah itu menjaga kemuliaan Nabi supaya tidak ternodai oleh nanti kelakuan para yang mengaku keturunan-keturunannya ini. Karena keturunan Nabi kan bukan Nabi, artinya dia bisa saja melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Itu, ya, itu secara akademis. Tapi secara sosialis di lapangan, misalkan ada orang merasa dia terhormat, ya, merasa tersanjung dengan panggilan Habib dan itu menurut dia Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, ya apa salahnya sih bikin seneng orang gitu ya. Kan nggak ada salahnya juga gitu. Tapi secara akademis tetap tidak ada. Itu pandanganku ya. Seperti awal kemarin, Anda setuju, ambil, Anda tidak setuju, tinggalkan ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi, dan ini closing ya dari kajian kita, dan besok insya Allah kita akan mengkaji tentang milkul yamin ya. Anda punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Apa argumentasinya silahkan disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.